Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Apakah hari ini keluarga kita masih jadi tempat yang hangat? Ataukah perlahan menjadi asing, dingin, dan penuh beban? Seringkali kita lupa bahwa prioritas yang salah bisa membuat segalanya berantakan. Hari ini, mari kita duduk sejenak dan merenungkan bersama. Apa sebenarnya urutan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keluarga kita? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus menyertai rumah tangga kami. Terima kasih atas anugerah keluarga, suka maupun duka, yang menjadi tempat kami belajar sabar, mengasihi, dan setia. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa hati yang terbuka. Ajar kami, tuntun kami, agar kami memahami kehendak-Mu dalam membangun keluarga yang berkenan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita hidup dalam zaman serba cepat. Pekerjaan menuntut, media sosial menyita perhatian, pelayanan menyibukkan. Namun, apakah kita masih memberi waktu untuk hal yang terpenting? Tuhan rindu keluarga kita kembali teratur, bukan diukur dari seberapa sibuk kita, tapi seberapa benar kita menempatkan prioritas. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan harus menjadi yang terutama, bukan yang terakhir. Ketika Tuhan ditempatkan di posisi pertama, maka kasih, kedamaian, dan hikmat akan mengalir dalam keluarga kita. Firman pendukung lain dari ayat tersebut kita ambil dari Amsal 24 ayat yang ketiga sampai keempat. Dengan hikmat rumah dibangun, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamarnya diisi dengan berbagai-bagai harta benda yang berharga dan menyenangkan. Ayat ini memberi kita gambaran bahwa rumah tangga yang kokoh membutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Tuhan. Bukan hanya cinta, tapi juga prioritas yang benar. Itulah yang menguatkan fondasi keluarga kita. Rumah yang penuh hikmat dan pengertian adalah rumah yang ditata menurut urutan Tuhan, bukan menurut dunia. Ada seorang ibu yang merasa lelah dan tidak dihargai oleh keluarganya. Ia bangun paling pagi, menyiapkan semua keperluan anak dan suami, tapi tak pernah mendengar kata terima kasih. Satu malam, ia duduk dan menangis diam-diam. Saat itu, ia berdoa, "Tuhan, aku lelah. Siapa yang memikirkan aku? Mengapa aku merasa sendiri dalam rumah ini?" Dalam keheningan itu, dalam keheningan malam, Tuhan berbicara di hatinya. "Kamu terlalu kuat berjalan sendiri. Tempatkan aku di awal, bukan di akhir." Tuhan mengingatkan hatinya tentang urutan yang ia lupakan, bahwa ia terlalu mengandalkan diri sendiri, tanpa lebih dulu mencari Tuhan setiap hari. Sejak itu, ia kembali membangun waktu doa, lalu mengajak seisi rumah untuk berdoa bersama setiap malam. Perlahan, suasana rumah berubah. Tidak instan, tapi perlahan. Karena ketika Tuhan menjadi yang pertama, segalanya mulai menemukan tempatnya. Lalu, apa saja prioritas yang Tuhan kehendaki dalam keluarga? Yang pertama adalah Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai pusat. Mulailah hari dengan doa pribadi dan keluarga. Yang kedua adalah pasangan hidup. Hubungan suami istri adalah dasar yang akan memengaruhi semuanya. Jaga komunikasi dan kasih. Komunikasi yang intim adalah fondasi keluarga. Yang ketiga adalah anak-anak. Mereka adalah titipan Tuhan. Asuh dan arahkan dengan firman, bukan dengan nasihat dunia. Bukan hanya disekolahkan, tapi dibentuk karakternya.
Yang keempat adalah pekerjaan atau penghidupan. Itu adalah hal yang penting, tapi jangan sampai mengambil waktu terbaik kita untuk keluarga dan Tuhan. Yang kelima dan yang terakhir adalah pelayanan dan sosial. Pelayanan penting, tetapi jangan sampai rumah tangga sendiri terabaikan karenanya. Urutan ini bukan soal siapa yang lebih penting, tapi siapa yang harus didahulukan, supaya semuanya tetap berjalan dalam keseimbangan rohani. Mari kita renungkan, apakah keluarga kita sudah tertata dengan prioritas yang benar? Apakah Tuhan masih menjadi yang terutama? Apakah pasangan kita masih menjadi sahabat terdekat? Apakah anak-anak merasa dicintai dan dihargai? Jika belum, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Hari ini adalah waktu yang terbaik untuk menata ulang keluarga kita bersama Tuhan. Mari kita berani mengatur ulang prioritas kita. Tidak ada kata terlambat. Selama kita mau kembali kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan dan membimbing setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan keluarga kami kembali ke tangan-Mu. Ajar kami menempatkan-Mu sebagai yang pertama, menjaga hubungan dengan pasangan kami, mengasuh anak-anak dengan kasih-Mu, dan bekerja dengan hikmat. Tolong kami menyusun hidup ini dengan urutan yang benar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, keluarga bukan sekedar tempat tinggal. Keluarga adalah ladang kasih yang Tuhan percayakan untuk kita rawat. Susun ulang prioritasmu hari ini, dan biarkan Tuhan bekerja memulihkan segalanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.